Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para tuan guru, para asatidz, ampura niki nggih. Nggih. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan tuan guru Sanjani niki nggih. Kebetulan ingin berbagi ilmu niki, sharing tentang ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di masyarakat kita niki yang ada bahkan di semua daerah kan, kita sudah pergi ke Jawa, ke Jakarta, Bandung, melihat, menyaksikan banyak saudara muslim kita niki tidak mengerti cara berobat, nggih. Bahkan nauzubillah sampai pergi ke dukun, nggih. Akhirnya bingung dinto-dinto newat niki arasa asam urat, ya penang sekedi, teparan, gangguan jin dan sebagainya. Akhir lalu ujuk dukun belian naik beketua niki udah jelas jin-jin doang muni. Nggih. Nah, ini hati-hati, nggih. Hati-hati jika pergi ke dukun. Nah, jadi diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang datang ke dukun, nggih, datang saja maka tidak diterima salatnya 40 hari. Nggih, berembit tapi berdoa doang diterima si Allah Taala, timang sembahyang pacu berembit tidak diterima. Yang kedua, ketika kita datang kemudian percaya ucapan belian dukun niki, maka dia telah keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya wajib bersyahadat ulang, nggih. Nah, makanya kita akan sharing bagaimana cara pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, biar ibu-ibu bisa terapi sendiri, nggih. Nah, yang pertama kita akan kenalkan tentang jenis-jenis penyakit. Yang pertama adalah penyakit medis. Penyakit medis, misal sakit kepala, sakit tian, asam lambung, mau asam urat. Ketika kita sudah ikhtiar berobat baik ke dokter ataupun herbal, maka dengan izin Allah jika itu obatnya maka sembuh. Okay. Yang kedua, jika sudah berobat ke medis, ke dokter, oh dinarak penyakit, sudah berobat, ada dideteksi oleh dokter tapi tidak sembuh, selah. Nah, ini bisa jadi indikasi non medis. Nah, indikasi non medis ini contohnya niki kan nih dibagi. Ada yang akibat gangguan jin, ada juga yang akibat psikologis, ya penuh beban, masalah. Nah, hati-hati. Ada yang sesak napas itu akibat kolbunya rusak. Misalkan sesak napas badai girang gibah dengan atau girang raus dengan niki, atau suka ya mendam dendam, sakit hati. Nah, ini hati-hati niki yang disampaikan sama tuan guru tadi. Nah, belum berkenalan niki, ampuran ndik paseh bahasa Lombok niki. Ndik paseh campur-campur bahasa niki. Kenalkan, nama saya niki Muhammad Daud. Nggih, Muhammad Daud ya, Daud. Nah, kebetulan bisa nanti dilihat di akun YouTube kita ada ya, Daud Lombok namanya. Nah, niki di situ ada nanti tentang biografi dia nih. Ketika kayak gini majelis-majelis seperti niki kan bisa diterapi niki, sakitnya apa dan sebagainya, bagaimana cara penyembuhannya. Nah, biasa kita tuh ada sampai 1000 atau 2000 orang di depan. Nah, kebetulan ilmu kita dapat niki ada sanatnya. Bagaimana disampaikan tuan guru, ilmu niki harus bersanad. Nah, kebetulan guru kita niki ada namanya Ustadz Zunaidi Trans 7, biar yang sering nonton TV. Nah, itu guru kita. Kemarin juga sering syuting Trans 7 di Lombok Timur, di Mataram, sering ada ruqyah masal. Nah,
tugas kami niki untuk mengedukasi masyarakat agar di masyarakat niki tidak sedikit-dikit pergi ke dukun, nggih. Jadi sekedik-kedik milih tawajo dukun, nggih masalah Bu seri parah. Bahkan lawan keluar jin di awak para menini tukungan, padahal dia gangguan jin. Nah ini yang berbahaya bagi masyarakat agar tidak. Nah terus yang kedua penyakit non medis tadi niki, non medis ini memang ada gangguan jin ya. Nah nanti itu insya Allah nanti bisa kita diagnosa dengan cara rukyah bareng apakah ada yang parah atau tidak. Niki rasa parah gak sa? Nah penyakit yang ketiga niki namanya psikosomatis. Nggih. Penyakit psikosomatis ini adalah penyakit yang diakibatkan ada beberapa faktor. Ada penyakit akibat pikiran penuh beban, nggih. Ndi terima takdir Allah. Ada yang punya penyakit hati, beban psikologis, sering dibully. Nah, maka ini akan menjadi psikologis dulu. Awalnya psikologis, nanti lama-kelamaan menjadi penyakit medis. Misalkan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu telonati jog batur tetangga semeton kami dia sugi tendik mengeluh juga Allah taala, akhirnya apa yang terjadi timbul penyakit-penyakit baru. Ada penyakit kolbu, sering sesak napas, jantung tidak tenang, asam lambung. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, penyakitnya penyakit tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, beban psikologis. Hati-hati niki yang sering ada masalah niki nanti ditunggangi oleh bangsa jin. Nah, jadi jin ini tinggalnya kata Allah SWT di dalam Al-Quran di aliran darah. Okay? Makanya nanti ada orang yang kena gangguan jin itu menjadi penyakit medis. Nah, ketika dia ke dokter kedeteksi, ketika dia pergi di rukyah kedeteksi. Lagu den bau kesalahan dua cara ini. Dia harus di penyembuhan holistik namanya. Okay? Ada terapinya penyembuhan holistik. Nah, holistik itu bagaimana? Dokter sudah tahu bahwa penyembuhan itu ada penyembuhan holistik. Nah, jadi harus di tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sebenarnya sumbernya niki jiwa kolbu ibu-ibu niki. Kalau kolbu kita baik, kata Rasulullah, maka baik pula jasad dan jiwa kita. Rasulullah SAW itu jarang sakit, nggih. Sekali sakit itu pun ketika ada kena racun maupun ketika mau dites sakaratul maut. Kembali penuh penyakit niki ibu-ibu di masyarakat itu karena beban kolbu, ya. Hati kita harus disucikan, menerima takdir Allah, fitrahnya manusia itu suci. Lagu ibu-ibu niki biasa aja temen raos dengan niki kan. Nah, jadi ini hati-hati, itu bisa menyebabkan penyakit. Niki hati-hati niki. Nah, itu makanya nanti ada pelatihannya tazkiyatun nafs, penyucian diri. Ada jelas sakit, nggih. Alhamdulillah dia niki jarang sakit, nggih. Alhamdulillah jarang sakit, sekalipun sakit niki bae pir tahun anu. Nah, itu kenapa? Maka kita pelihara kolbu. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, ada penyakit langit para niki. Nggih. Waktu dia niki lagi ngerukyah masal kayak begini, arak niki ibu-ibu habis hampir 80% niki. Hampir sebagian niki kesurupan. Arak sakepetik, arak anu. Nah, dia bilang asam lambung Pak Ustaz, padahal gangguan jin. Akhirnya ketika itu ngamuk-ngamuk, isugih niki kan. Pak Ustaz, berapapun biayanya saya bayar nih agar ibu saya sembuh nih. Saya masih kangen ibu kan. Oh, bukan saya yang menyembuhkan tapi Allah. Nah, akhirnya kita niat, ikhtiarkan, kita rukyah. Ternyata ibu ini tidak sembuh-sembuh. Akhirnya kita diagnosa, ternyata ibu ada namanya penyakit langit yang cerita ini. Apa itu penyakit langit Pak Ustaz? Penyakit langit ini adalah penyakit yang diakibatkan dosa besar kita. Misalkan menzolimi orang, mengambil hak anak yatim, mengambil tanah orang yang seperti disampaikan oleh guru kita tadi niki, seketik doang niki bahaya dia.
akhirat, meremehkan sholat sebagaimana Rasulullah SAW lewat di kuburan, mendengar suara orang tersiksa di dalam kubur. Apa salah ini? Akibat dia kencing, dia bakatnya najis, meremehan. Ini bahaya. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru juga tadi, mengambil hak orang lain sekecil niki lemak, ini ditutup di ketua di alam kubur. Bilangan mau kapak, bilangan mau anu niki kan, barang niki. Nah, itu yang lama dihisap nanti di kubur, dipertanyakan di kubur. Maka begitu juga penyakit langit ini, Bu. Akhirnya dia ngaku, "Nggih, Ustaz, wah baik tanah dengan secara mempaksaan. Buduin kepeng, membayar pengadilan, membayar dengan hak dengan terbaik. Oh, lamun mami jadi ibu, lamun dia taubatan nasuha, din bau takunan si Allah Ta'ala, penyakit di minisa salah. Akhirnya ibu itu mau tobat, kemudian meminta maaf kepada orang yang dia zolimi. Akhirnya kita rukyah ulang, alhamdulillah jin Allah sembuh. Nah, jadi hari ini kita akan mengedukasi masyarakat, menceritakan bagaimana kasus-kasus yang kita jalani ini, nggih. Nah, nanti ada terapinya, baik itu mau asam urat, mau asam lambung, nggih, sesak dada. Nah, itu nanti insya Allah nanti ada cara terapinya. Ieu muslimna niki penuhan wahan nggih lingsir-lingsir niki sadeng nggih. Biasa niki ya dengan bajang-bajang doang kancing niki, Bu. Jadi nggih ya Allah nih. Nggih keadaan akhir zaman niki nggih. Jadi pemuda-pemuda kita ataupun anu ini tergoda oleh niki kan banyak kegiatan-kegiatan lain, main game online dan sebagainya, isin kelupaan kayak niki. Nah, itulah yang akan kita rukyah. Nah, insya Allah nanti kita akan atur jadwal sama Tuan Guru, ada pelatihan nggih. Nah, pelatihannya bisa nanti ibu-ibu nanti mungkin kapan Tuan Guru ada waktu, nanti kita rukyah massal nggih, untuk mendiagnosa, kemudian nanti kita bimbing bagaimana cara pengobatannya. Nah, saya ceritakan sekarang kekuatan daripada Al-Quran atau mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita rukyah massal, Ibu, datang ibu-ibu, "Pak Ustadz," katanya, "saya sakit jantung, koroner, ya bedah jantung, jantung koroner. Dokter bilang umur karing 2 bulan, karing 2 bulan. Bisa nggak sembuh, Pak Ustadz?" Dia bilang. "Oh, insya Allah bisa sembuh," kata kita. Nah, akhirnya dia masih maju. Caranya gimana, Pak Ustadz? Ibu bisa baca Al-Quran? Bisa. Akhirnya dia bilang bisa. Ibu punya uang untuk beli obat? Tidak ada, Pak Ustadz. Saya orang biasa, Pak Ustadz. Tidak ada orang anu. Oh, kalau begitu cukup dengan Al-Quran saja, ya. Al-Quran air. Nah, jadi Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, semua ayat Al-Quran ini adalah sifat, obat, rahmat, turunnya pertolongan Allah. Bagi siapa? Wa rahmatul lil mu'minin, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Kemudian ibu bisa Qur'annya, bisa baca kitabnya? Tidak bisa, Pak Ustaz. Apa aja yang bisa dibaca? Yasin doang tahun baca ini. Nah, akhirnya dia hanya bisa baca Yasin. Kalau begitu ibu diajarkan caranya menintah. Singkat cerita, ibu ini praktekkan umur karing 20 bulan, ini dokter nih. Akhirnya dia terapi hampir sebulanan, pergi diagnosa ke dokter. Dicek sama dokternya, ronsen mungkin, uji lab, dilihat, dokternya heran. Ibu berobat kemana? Kenapa, Pak Dokter? Penyakit jantung ibu sudah sembuh dan hilang. Subhanallah. Nah, bagaimana bisa hilang? Dokter pun heran. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya penyakit kanker, kista, asam lambung, itu insya Allah bisa sembuh. Niki sakwah para teponis mati si dokter doang bisa sembuh. Nah, lalu bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan?
Jadi akhirnya waktu itu diuji oleh seorang profesor Yamamoto namanya niki, elik Jepang. Seorang profesor dengan kafir. Waktu air niki, air yang kita bawa niki Bu, kalau diuji lab bentuk partikelnya niki, molekulnya rusak. Dia bau jarewa bisa diminum bau tenang doang dia bau jarewa. Nah, ternyata partikel atau molekul dari air ini yang paling bagus niki adalah air Zam-Zam. Bisa mengobati. Lagu berembe tadi bau beli Zam-Zam kecau tahu aneh ini. Kalaupun ada di sini pun kadang arak sakawe lah niki. Air tercampur biar di Zam-Zam ini lawan arak doang dengan niki. Di arak berkahan. Nah, lalu bagaimana caranya agar air yang kita minum, air ledeng, air sumur bisa menjadi obat? Makanya kata Allah di situ kan, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, kata Allah, ya, seandainya Al-Quran ini turun ke gunung, maka gunung ini akan hancur karena takut kepada Allah. Makanya ketika air ledeng, air samud enem, air sumur niki, ketika dibacakan Al-Quran kemudian niat sama Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah, maka air tadi ini berubah molekulnya. Yang tadinya rusak menjadi kristal-kristal yang sangat indah, lamun tengah sih laboratorium, dan mirip dengan molekul air Zam-Zam, makanya bisa mengobati. Nah, ketika itu syaratnya apa? Warahmatul lil mu'minin, harus yakin kepada Allah. Jangankan penyakit nih, gunung saja kalau diturunkan dibacakan Al-Quran hancur, lebur. Apalagi penyakit. Saking si yakin nih ibu ini dino salah-salah diponis mati dalam 2 bulan. Muntegel terus jantungnya, dadanya dipegang. Yasin doang membaca. Saking si bongoh naran dengan toa ini kan si polos nyadun. Akhirnya dibaca hampir 1 bulan sembuh tanpa bekas. Nah, beda cerita lalu cek dukun apa sakit nih oleh apaan? Oh tidak, si jim tidak oleh pun pihak-pihak terganggu sih. Nah akhirnya tepian proyek lawan ini tepian proyek ada sebab tulang maling Nah itu hati-hati, selain dosanya tidak diterima kita sholat 40 hari, lamun kesadu maka kita telah keluar dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita sama Tuan Guru apakah ada jadwalnya untuk ruqyah bareng niki nggih. Ada keluhan penyakit niki sambil yang mau nanya bertanya. Nggih. Ini arah niki tahu anak ni bapak ani. Ani Tuan Guru niki nah. Sampai ampura niki Tuan Guru nah. Jadi insyaallah nanti ada waktunya niki. Mau didiagnosa apa enggak niki? Mau didiagnosa? Siap niki? Yang mudah-mudahan di arah dia leger nggih. Mudah-mudahan tidak ada. Kita diagnosa penyakit-penyakit yang non medisnya dulu. Kalau memang tidak ada non medis, maka nanti insya Allah kita diagnosa. Apa yang kita diagnosa adalah cara terapinya. Kalau itu bukan non medis. Siap niki? Nah, kita mulai nggih sebentar aja nggih untuk diagnosa nggih. Mudah-mudahan tidak ada. Caranya gimana? Yang pertama nanti pejamkan mata, tundukkan pandangan, berdua dengan Allah, kemudian ikuti untuk hijrah tobat nggih. Apa yang saya ucapkan diikuti nggih, tiru tunik lah nggih. Nggih, sudah siap mulai ya? Oh, harap plastik niki. Nah, sampai plastik lamun sambil muntah niki silakan dimuntahkan ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Siap. Kita mulai ya. Pejamkan mata, tundukkan pandangan. Merem nggih, ada yang bau usuk. Nggih. Merem, tundukkan. Nggih. Ya, kita diagnosa sedikit aja nggih, mudah-mudahan ya. Ikuti ya. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, jika ada penyakit di dalam tubuh hamba ya Allah, baik penyakit medis dan penyakit non medis, ya Allah, jika penyakit hamba ini akibat dari dosa dan kesalahan hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, jika hamba pernah menzalimi orang, menyakiti hati orang, berbuat syirik, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah hamba zalimi dan orang-orang yang menzalimi hamba. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kedua orang tua hamba ya Allah, baik yang sudah meninggal ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni keluarga hamba ya Allah, tetangga hamba ya Allah, saudara muslim hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika di dalam tubuh hamba ini ya Allah ada penyakit dari gangguan jin, maka tunjukkanlah ya Allah tipu daya syaitan ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan hamba ya Allah. Kita bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang didengar saja, dengar doang ya, jadi tirut nggih. Jika ada rasa pengen mual, muntah, dimuntahkan. Jika ada rasa bergerak apa, tenang nggih, ingat Allah. Kita mulai ya, didengarkan saja. Pejamkan mata, khusyuk berdua dengan Allah, minta diangkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, di depan hamba ada saudara muslim hamba ya Allah, jika ada penyakit medisnya maka angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau katakan Al-Quran ini adalah syifa ya Allah. Engkau katakan Al-Quran ini ya Allah adalah obat dan turunnya rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada bangsa jin dalam tubuhnya atau gangguan-gangguan syaitan yang bersembunyi di kalbunya ya Allah, maka tunjukkanlah ya Allah, maka hancurkanlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Yang di rumah juga bisa mengikuti, yang melalui media juga bisa mengikuti di rumah. Dengarkan, tundukkan, minta sama Allah agar dibantu oleh Allah diangkat penyakitnya. Yang melihat, menyaksikan baik itu live maupun offline, silahkan didengarkan, diikuti, pejamkan mata. Mudah-mudahan Allah menyangkat penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ukhrij ya Allah, ya masalah jin jika ada dalam tubuhnya keluar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله إلا بإذن الله. Bawa ke depan, bawa ke depan. إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sadarkan dulu, bawa ke depan, bawa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bisal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar qul li'ibadiya alladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la hilal. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ukhrij Allah, di dadanya naik, semuanya keluar. Yang di dadanya naik, yang di kepalanya turun, semuanya keluar. Ukhrij Allah, muntahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Agar tahan dulu, nanti kita lanjutkan ya. Ditahan dulu, ini ditahan ya Bu ya. Jadi alhamdulillah ada perubahan. Ini salah satu pasien waktu kita baca ayat ruqyah itu reaksinya parah sekali, ngamuk, jadi macan, jadi ulah, jadi macam. Ada kasus baik itu sihir, nakroat, dukun, belian, akhirnya bukan salah sih parahan. Tajam prasangka buruk biasa di yang saya suruh, itu kenalan fitnah niki bau siap dengan bahaya. Makanya setelah dia berobat ke dukun belian sampai 2 tahun dia sakit. Niki sampai 2 tahun. Alhamdulillah udah ada perubahan. Perubahannya apa? Agar perbaikan di diri, tazkiyatun nafs. Jadi tidak terlalu frontal lagi kan. Sandin serius niki tadi malam juga ngamuk, ulah macam ngamuk niki. Tapi alhamdulillah jin Allah sekarang dia ikut kajian, ketemu sama tuan guru, alhamdulillah udah tidak terlalu parah nih. Inti tidak dukun malik nih. Sandin serius nuwi niki ngamuk gati nggih. Macam run ulah lempang niki kamu juga awak nih. Nah itulah gangguan-gangguan setan. Nah, kenapa tidak sembuh-sembuh? 2 tahun niki bro. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Masih juk belian. Kedua pihak nano si belian prasangka buruk sama orang nuye gawe, nuye seher, hati yang jadi kotor. Nah itu yang kita perbaiki. Alhamdulillah izin Allah dia bisa kendalikan sekarang, bertobat pada Allah. Alhamdulillah sehat. Dia perlu sampai 2 tahun ya bisa dengan cepat. Nah alhamdulillah Ibu, kita sudah diagnosa ruqyah di narak parah lalu nih. Karena kenapa? Rajin ngaji nggih. Si takut nih. Tinggal nanti terapi penyembuhan penyakit-penyakit yang baik itu asam lambung, ini ada obatnya nggih. Obatnya apa? Arak telur racikan, madu murni sebotol, kemudian nanti ada habatus sauda minyak, kan beli di toko herbal, sama propolis campur telur niki. Kemudian setiap mau minum di ruqyah baca Al-Qur'an. Lamun di bara rezeki ruqyah. Nah itu cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah rajin ngaji jeung tuang guru jadi indin bani pada jin setan diganggu nggih. Alhamdulillah rabbil alamin.